Oke, salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantisme. Kita semakin masuk ke dalam rimba hutan Protestantisme ya. Kali ini kita akan menanggapi saudara siapa ya? Sabar saya cek namanya siapa? Kayaknya Tan Paragi. Oke, Tan Paragi bukan ini ya. Tan Paragi, oke mari kita lihat. Tan Paragi ini kayaknya Protestan ya. Oke. Tuduhannya menarik ya. Mari kita lihat. Tan Paragi. Dulu itu saya pernah semangat sekali nonton Tan Paragi, tapi semakin kesini semakin Protestan, saya tinggalkan saja. Oke, let's go my friends. Oke. Ini dia. Jadi oke. Saya beri judul kuliah kita pada malam hari ini untuk menanggapi video terbaru dari Tan Paragi, ketika retorika kalah telak oleh realita. Ini tanggapan untuk Tan Paragi. Ketika Anda tidak bisa membantai isinya, Anda serang nada bicaranya. Ketika Anda tidak punya otoritas, Anda kutip katekismus secara sporadis. Dan ketika Anda kalah argumentasi, Anda jadi tukang bakso. Selamat datang di Jagat Apologetik, di mana seorang Protestan bernama Tan Paragi mencoba tampil sebagai ahli ekumenisme, ahli logika, dan ahli KGK. Padahal yang terjadi hanyalah parade argumentasi panik dengan retorika warung kopi. Mari kita bedah dengan tenang dan sedikit garam Katolik tentu saja. Yang pertama, ketika tukang bakso mengajar teologi. Tan Paragi memulai dengan ilustrasi tukang bakmi versus tukang bakso. Katanya, Romo Patris seperti tukang bakmi yang takut tukang bakmi sebelah dan lebih memilih orang makan bakso Islam. Simpelnya, ini usaha murahan untuk menghindari substansi teologis, mengalihkan debat dari isi ke emosi, dan menutup kebingungan doktrinal dengan analogi dapur. Maaf Tan Paragi, kami tidak sedang bahas bakmi. Kami sedang bicara tentang iman, kristologi, dan keselamatan. Kalau Anda mau jualan perumpamaan, pastikan dulu bahannya bukan dari kantin frustrasi. Ya, oke. Yang kedua, teknik retorika remeh tapi nekat. Mari kita urai teknik retorika yang dipakai Tan Paragi. Yang pertama, cherry picking KGK. Dia kutip KGK 841, 843, 818, 819. Lalu berlagak seolah-olah semua agama itu valid. Tapi, mana KGK 846 atau KGK 888 dan 890 soal otoritas magisterium? Tidak dikutip, kenapa ya? Kok heretik sekali ya? Heresis artinya memilih. Siapa ini? Tan Paragi memperlakukan KGK seperti warung Padang. Ambil yang disuka, buang yang pedas. Maaf, doktrin itu bukan buffet. Kemudian ada strawman klasik. Dia berkata, Katolik menyebut Protestan tidak punya moral, tidak logis, tidak punya bahasa liturgis. Salah. Siapa yang bilang? Romo Patris cuma menyatakan sistem Protestan itu tidak stabil, tidak satu, dan tidak historis. Titik. Bahwa ada Protestan baik secara pribadi, iya. Tapi Protestantisme sebagai sistem, silahkan buka direktori Gereja Independen se-Indonesia. Ada berapa ribu? Entahlah. Yang diserang adalah isme, bukan orangnya. Paham Tan Paragi? Berikutnya ada false equivalence. Tan Paragi berkata, kalau Protestan mencuri Alkitab dari Katolik, maka Katolik mencuri PL dari Yahudi. Tunggu dulu. Apakah PL bukan bagian dari kanon Katolik sejak awal? Apakah Israel adalah gereja? Apakah Alkitab Protestan masih utuh tanpa 7 kitab Deuterokanonika? Maling teriak maling. Lebih tepat, maling teriak, oh aku bikin rumah sendiri dari hasil curianmu. Ya kan? Poin yang ketiga, Anda bilang Anda Kristen, versi mana Tan Paragi? Sampai sekarang saya tidak tahu Anda varian mana. Ya. Tan Paragi tersinggung karena Romo Patris bilang Yesus Protestan beda dengan Yesus Katolik. Wajar, tapi mari tanya balik. Apakah Anda percaya Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi? Cek. Apakah Anda percaya Maria tetap perawan dan disebut Bunda Allah? Cek. Apakah Anda percaya gereja punya otoritas menginterpretasi Alkitab? Cek. Apakah Anda percaya kurban salib hadir dalam misa? Cek. Tidak. Maka mohon maaf ya. Yesus Anda adalah Yesus strip down versi minimalis. Bukan Yesus dalam kesatuan dengan gereja, sakramen, tradisi apostolik. Maka Romo Patris benar, Yesus Anda bukan Yesus yang utuh.
Anda tidak menyembah pribadi yang sama. Anda menyembah konstruksi pribadi dari tafsir pribadi yang lahir dari revolusi pribadi. Kemudian, tanpa ragu, konsistensi itu lebih penting daripada kenyamanan. Tanpa ragu berkata Islam lebih berbahaya. Romo Patris bilang Islam jelas, Protestan membingungkan. Mari kita jujur. Islam tidak mengklaim Yesus adalah Tuhan, jelas. Protestan mengklaim Yesus adalah Tuhan, tapi mengingkari gerejanya. Ada juga yang bilang Yesus bukan Tuhan, kan? Islam menolak Trinitas secara eksplisit. Protestan beberapa menerima, beberapa tolak, beberapa kabur-kabur. Maka benar, bahaya Protestan terletak pada kamuflase. Serigala berbulu domba, bukan karena niat jahat, tapi karena tidak tahu dirinya sedang salah kaprah. Itulah mengapa Katolik perlu bicara. Itulah tugas apologet Katolik. Oke, yang kelima, Anda kutip KGK, tapi Anda bukan bagian dari gereja, bukan? Tanpa lagi merasa dirinya berhak memakai katekisme Katolik untuk memukul Katolik. Pertanyaannya, Anda menerima paus? Anda menerima magisterium? Anda menerima konsili Trente? Kalau tidak, maka Anda seperti orang yang menolak konstitusi, tapi pakai undang-undang dasar untuk menyerang Mahkamah Konstitusi. Anda bukan bagian dari tubuh, tapi mau pakai tangan gereja untuk menampar wajah gereja. Jadi belajarlah sebelum mengkritik. Tanpa lagi menutup videonya dengan nasihat, Romo Patris seharusnya lebih rendah hati, baca KGK, belajar dari Protestan, dan introspeksi diri. Lucu ya, seorang Protestan yang menolak otoritas gereja, mengandalkan tafsir pribadi, bangga pada fragmentasi denominasi, meminta seorang imam Katolik yang setia pada ajaran resmi untuk belajar lagi tentang Katolik. Rasanya seperti seorang anak magang menyuruh arsitek senior untuk baca buku How to Build a House for Dummies. Jadi tanpa ragu, jika Anda sungguh peduli pada kesatuan umat Kristiani, mari mulai dengan rendah hati. Akui bahwa gereja Katolik adalah ibu Anda, bukan musuh. Akui bahwa Alkitab Anda berasal dari kanon Katolik, dan akui bahwa retorika Anda bukan upaya ekumenis, tapi upaya menyamakan lumpur dengan emas. Jika Anda ingin berdialog, mari berdialog. Tapi jika Anda terus membangun istana dari logika jatuh bangun, mohon jangan kaget jika satu persatu batu Anda kami bongkar. Salve, berbahagialah yang lapar akan kebenaran, bukan yang kenyang akan kebisingan. Patris Allegro, apologet Katolik, pemegang gelar teologi dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, bukan tukang bakmi, tapi tahu mana yang beracun dan mana yang sakramental. This is the jungle of Protestantism. Jadi, mari kita lihat ya. Apa sebenarnya yang dikatakan Patris Allegro lalu ditanggapi oleh Tan Paragi? Kita perlu meluruskan sejumlah penyederhanaan dan cherry picking yang dia lakukan terhadap pernyataan Romo Patris. Pernyataan tentang Islam bukan ancaman dan Protestan lebih berbahaya. Yang dikatakan Patris Allegro bukan berarti Islam itu benar atau lebih dekat ke Katolik, melainkan Islam konsisten dan terpisah jelas. Sedangkan Protestan menyusup dari dalam, menyebut dirinya Kristen, namun secara ajaran tercerai-berai dan membingungkan umat Katolik awam. Ya. Catatannya, ini bukan soal kebencian tapi urgensi pastoral apologetik. Umat Katolik tidak pindah ke Islam karena meyakini Yesus bukan Tuhan, itu kejelasan pilihan iman, tapi banyak yang pindah ke Protestan karena dikira hanya beda sedikit, dan disinilah bahayanya. Nah, pernyataan Yesusnya beda. Patris Allegro tidak berkata bahwa Protestan menyembah Yesus lain secara ontologis, tetapi secara penafsiran, eksegesis, dan devosi, Yesus dalam tradisi Protestan sudah terreduksi. Tanpa Maria yang tetap perawan, tanpa sakramen, tanpa kurban ekaristi, tanpa gereja sebagai tubuh mistiknya, tanpa penghormatan terhadap Kristus sebagai Raja melalui liturgi yang utuh. Maka wajar Patris Allegro berkata, Yesusnya Protestan adalah Yesus hasil bacaan pribadi Alkitab, bukan Yesus historis eklesial, melainkan Yesus hasil pribadi subjektif berdasarkan prinsip sola scriptura. Kemudian ada koreksi kesalahan argumentatif dari Tan Paragi. KGK disalahpahami.
Tan Paragi mengutip KGK 841 sampai 843 seolah-olah itu mendukung relativisme atau pluralisme keselamatan. Padahal KGK bicara tentang rencana keselamatan, preparatio evangelica, bukan jaminan keselamatan final. Dan yang lebih penting, KGK 846, di luar gereja tidak ada keselamatan, masih tetap diajarkan. Namun dengan pemahaman bahwa mereka yang tanpa salah tidak mengenal gereja bisa diselamatkan karena Kristus melalui gereja meskipun tidak kelihatan. Maka inklusivitas KGK tidak berarti semua agama sama benar, dan Patrice Allegro tidak pernah menyangkal itu. Yang kedua, cacat logika yang justru dilakukan Tan Paragi, beberapa ironi. Genetik falasi justru dilakukan Tan Paragi saat menyebut Katolik mengambil PL dari Yahudi seolah itu memalukan. Kemudian ada Stroman, dia membelokkan kritik Patrice Allegro dari ajaran Protestan membingungkan menjadi seolah-olah semua Protestan tidak punya moral. Kenapa dipelintir kayak gini ya? Protestan Tan Paragi ya. Circular reasoning, tuduhannya terhadap Patrice Allegro pun mengandung logika melingkar. Karena Patrice salah, maka Protestan benar. Itu bukan argumen. Kemudian KGK 818 sampai 819 itu bukan kartu bebas. Benar, gereja Katolik mengakui kebaikan dalam gereja-gereja terpisah, tapi Tan Paragi gagal membedakan antara persaudaraan sakramental dan ontologis dengan komuni penuh dan kebenaran doktrinal. Persaudaraan bukan berarti mengabaikan penyimpangan. Ekumenisme bukan kompromi iman. Gereja tetap percaya unitas eklesiae hanya dalam gereja Katolik. Nah, serangan baliknya adalah bahwa defisit terdapat dalam retorika dan teologi Tan Paragi. Retorikanya melecehkan, bukan ekumenis. Tan Paragi memakai bahasa sindiran pasar, tukang bakmi, tukang bakso, maling teriak maling. Ini menunjukkan bahwa ia bukan sedang berdiskusi serius dalam terang iman dan akal budi, melainkan memuaskan amarah dan followersnya. Perhatikan, dia menuntut Katolik bersikap lembut pada Protestan, tapi ia sendiri menghina Patrice Allegro, menyebut bukan Kristen, bahkan penyusup. Dia tidak bisa membedakan peran magisterium versus pribadi. Dia menuduh Romo Patrice menyimpang dari gereja, tapi lupa bahwa seorang imam yang setia pada magisterium dan membela kebenaran Katolik dari serangan sola fide atau sola scriptura justru sedang menjalankan tugasnya. Maka Romo Patrice Allegro tidak sedang menyerang Protestan sebagai pribadi, tapi sedang menunjukkan kerapuhan sistem teologis Protestan yang terus memecah tubuh Kristus karena menolak otoritas gereja yang satu. Nah, Tan Paragi membela Protestantisme yang tercerai berai. Dia tidak menjawab fakta bahwa Protestan tidak punya satu ajaran tetap. Ada yang Trinitas, ada yang Unitarian, ada yang Baptis baik, ada yang tidak, ada yang anggap Maria Ibu Tuhan, ada yang tidak, ada yang percaya Kristi, ada yang anggap simbol, ada yang ibadat hari Sabtu, ada yang ibadat hari Minggu. Ini bukan soal moral atau bahasa liturgis, ini soal konsistensi ajaran iman. Dan Patrice Allegro menyoroti ini bukan karena benci, tapi karena cinta akan kebenaran. So, Tan Paragi tidak membantah Patrice Allegro secara substansif. Ia mengutip dokumen gereja secara parsial, memakai retorika emosional dan pasar, tidak mengoreksi inti dari kritik Patrice Allegro terhadap kekacauan doktrinal Protestan. Kebenaran tidak bisa diukur dari nada bicara seperti yang saya lakukan, tapi dari koherensi iman. Dan dalam hal ini, Patrice Allegro menunjukkan bahwa gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sementara Protestantisme, meski berasal dari Katolik, tetap menjauh dari kebenaran yang utuh. Ya, follow for more into the jungle of Protestantism.